Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menyampaikan materi tentang penganggaran modal. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Pembangunan kelas D yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Feby Wulandari, yang kedua, Herna Rahmina, yang ketiga, Rifa Salsabila, yang keempat, Rofiatul Hasanah, dan yang terakhir, Tegar Abdillah. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. 3. Tujuan dan pentingnya penganggaran modal. Tujuan yang pertama adalah aktivitas suatu investasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal dan titik akhir. Yang kedua, penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran dan manfaat, sehingga memungkinkan untuk diadakannya penilaian dengan maksud membandingkannya dengan alternatif lainnya. Dari tujuan yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal memiliki tujuan untuk membuat investasi panjang guna sebagai modal perusahaan dalam operasinya. 4. Pentingnya penganggaran modal. 1. Jangka waktu. Keputusan penganggaran modal akan berpengaruh kepada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. 2. Waktu tersedianya aktiva modal. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, ada pengumpulan dana. Pengumpulan dana sangat penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan perusahaan. Tahap-tahap penganggaran modal. Apa saja tahap-tahap penganggaran modal? 1. Ada ide atau gagasan suatu proyek atau investasi. Kedua, biaya proyek atau nilai investasi harus ditentukan. Ketiga, manajemen harus dapat menentukan struktur modal atau kapital struktur. Keempat, manajemen harus menentukan biaya modal. Manajemen harus memperkirakan arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aset. Kelima, risiko arus kas proyek harus diestimasi menggunakan distribusi probabilitas arus kas. Keenam, dengan menggunakan nilai waktu uang, arus kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai properti. Ketujuh, menilai kekayaan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. 6. Metode analisis penganggaran modal dan penerapannya. 1. Payback period, yaitu jangka waktu yang diperoleh untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Rumus dari payback period adalah jumlah investasi dikali 1 tahun proses. Jika payback period lebih lama dibandingkan umur ekonomis, investasi ditolak. Jika payback period lebih sebentar dibandingkan umur ekonomis, investasi diterima.
Yang kedua, Net Present Value atau NPV, yaitu metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Rumus dari Net Present Value atau NPV adalah PV/NCF dikurangi PV/NOL. Jika NPV plus, investasi akan diterima. Jika NPV minus, investasi akan ditolak. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR, tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi, atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay. IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Rumus dari IRR. IRR sama dengan I2 ditambah NPV 2 dikali dalam kurung I2 dikurangi I1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2. Jika IRR lebih besar dari I, investasi diterima. Jika IRR lebih kecil dari I, investasi ditolak. Metode analisa yang keempat ada Profitability Index, yaitu membagi nilai antara sekarang arus kas masuk yang akan datang diterima di waktu yang akan datang dengan arus kas keluar. Rumusnya, Profitability Index sama dengan PV Proceed, PV Outlay. Jika PI lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Jika PI lebih kecil daripada 1, investasi ditolak. Pengaruh inflasi pada capital budgeting. Apabila laju inflasi cukup signifikan, maka perlu dipertimbangkan dalam keputusan capital budgeting. Ada dua komponen yang terpengaruh oleh inflasi, yaitu aliran kas masuk dan tingkat penghasilan atau rate of return atau cost of capital yang diinginkan. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut tentu disesuaikan. Pedoman penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaitkan indeks harga dengan aliran kas yang diukur berdasarkan nilai rupiah real untuk mendapatkan arus kas dengan nilai nominal. Dan yang kedua, hitung tingkat penghasilan nominal. Rumusnya, 1 ditambah tingkat inflasi dikali 1 ditambah tingkat penghasilan, lalu hasilnya dikurangi 1. Yang kelima ada Accounting Rate of Return atau ARR. Adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Accounting Rate of Return atau ARR ini, investor dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang akan terjadi. Rumus ARR dihitung dengan membagi pendapatan dari investasi dengan biaya investasi. Pada umumnya, kedua angka ini adalah angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Namun, kita dapat juga menggunakan angka mingguan atau bulanan tergantung pada kebutuhan kita. Hasil dari perhitungan ARR ini biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi dibagi biaya investasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.